Oke. Mmm, nih saya siapkan Word kosong. Silahkan siapa yang mau bertanya. Nih siapa keluar lagi nih? Dava. Kurang tahu Bu, mungkin Amanda tadi kan Oh, jaringannya kurang bagus katanya. oke. Ya silakan. Oh ini Pragi ya. Siapa yang mau bertanya tentang soal apa? Silakan. Udah lengkap ya, IPA 4. IPA 4 nihil. Ya silakan. Bu, Siapa Bu, yang saya boleh itu apa? nggak Bu? Minta dijelasin lagi yang kemarin hari Senin. Yang apa ya? Yang garis singgung itu Bu. Garis singgung. Tapi kan ada dua cara Bu, yang Mm-mm. satunya pakai garis itu sama yang satunya lagi. Saya masih kurang bisa nangkep. Oh, pakai ini ya. Coba sekarang kita lihat soal modul. Mana modulnya ya? Nah ini. Coba dicek yang nomor E itu terletak pada lingkaran apa di luar lingkaran? Coba. Kalau titiknya di luar lingkaran, kita coba mengerjakan yang ini. Substitusi titiknya ke persamaan lingkaran. Nilainya lebih besar dari 25 atau sama dengan 25. Kalau lebih besar dari 25 berarti kita mau coba kerjakan soal ini. Sama dengan apa lebih besar? Lebih kecil Bu. Eh, nggak mungkin. Eh, Nggak mungkin lebih kecil. Sama dengan Bu itu, Bu. Oh, oke, ya udah Sama, lewatin Bu. yang. Coba yang F. Yang F sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Nol, Bu. 0 juga, oke. Yang D kemarin udah dicoba belum ya? Yang D kemarin udah dikerjain belum? Coba dilihat catatannya, udah belum yang D? Saya udah, Bu. Udah. Oke. Yang nomor C udah belum? Yang C udah? C udah kayaknya. Udah. Oke, kita cari soal yang lain. Sebentar. Oke. Coba saya bikinkan soal baru lagi ya. Coba. Titiknya di luar lingkaran. Kok lama?
Oke nih. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X 10 Y plus 6 sama dengan 0. Lima. Empat. 3. 2. 1. 0. Titiknya misalnya oke, sebentar ya. Sambil cari soal yang lain. Siapa tahu mau menanyakan soal yang lainnya, silahkan. Titik B, titik C, titik A min 2, min 3. Oke, coba ini ya. Semoga bisa dikerjain. X kuadrat Y kuadrat plus 4 min 10. Titik min 2 min 3. Maaf Bu, ini Ibu lagi buka modul MTK Oh, apa lagi gimana? buka. Oke. Soalnya di sini nggak ada gerakan. Nih. Lupa pindah ya. Itu kan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat, copy aja biar cepet. Y kuadrat plus 4X min 10, Y sama dengan 0. 25. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran belum yang melalui titik min 2, min 3. Coba, semoga soalnya benar nih. Kita coba pakai, nah ini perhatikan. Kalau X-nya di sini bukan 0, maka kalau pakai cara gradien, cari dulu gradien, pasti lebih rumit ya. Lebih panjang, karena kalian harus mengkuadratkan bentuk yang 3 suku. Maka kita pakai cara garis polar. Kalau garis polar itu standar, dia biasanya nggak ada yang lebih panjang, nggak ada yang lebih pendek, jadi dia pasti segitu. Maka saya memberi contoh di modul itu memakai cara polar. Nah, pertama berarti kita menentukan persamaan garis polar, berarti bakukan dulu persamaan lingkarannya. Ini kita ubah menjadi bentuk baku supaya lebih mudah mencari persamaan garis polarnya. Ini ubah menjadi plus 2 ya. Kemudian ini Y min 5. Ya, betul. Kemudian di sini menjadi 25 tambah 4 berarti 29 ya.
Oke, kemudian persamaan garis polarnya itu adalah dari bentuk baku persamaan lingkaran ini, kita pecah kuadratnya. Jadi ini kan X plus 2 kuadrat nih. Dia dipecah menjadi X plus 2 dikali X plus 2. Ini mengurangi jumlah rumus yang kita hafalin ya. Kemudian Y min 5 dikuadratin itu juga kita pecah menjadi Y min 5 dikali Y min 5. Nah, tetapi karena titik min 2, min 3 itu dilalui oleh garis polar, ya nggak? Maka kita substitusi ke X. Yang satunya itu kita ganti min 2, Y yang satunya ini kita ganti jadi min 3, gitu ya. Saya copy ke bawah aja ya. X yang satunya ini kita ganti min 2, ini min 3. Berarti kita peroleh ini min 2 plus 2 habis ya. Ini berarti min 8 kali Y min 5. Sama dengan 29. Oke, berarti ini dijadikan Y sama dengan aja nih. Ya. Pecahan ya. Y sama dengan min 29 per 8. Ya, ini karena bikin soalnya ngasal pasti jadinya pecahan. Kemudian ditambah 5 ya. Nah, sama dengan berapa nih? 40 dikurangi 9 berapa? 40 kurangi 9. 40 dikurangi 29. 11. Benar gak? Ini Y-nya. Nah, ini adalah persamaan garis polar. Ini adalah garis polar. Nah, Y sama dengan 11 per 8 ini ya. Nah, ini substitusi ke persamaan lingkaran. Substitusi garis polar ke persamaan lingkaran. Mending ke aslinya aja ya, supaya lebih mudah. Nah, Y-nya diganti jadi 11 per 8. Copy. Y-nya. Nah, berarti di sini kita dapat nilai X-nya ya. Oke, berarti ini menjadi X kuadrat plus 4X. Ini nanti bisa harus pakai rumus ABC. Yang ini menjadi plus 121 per 4 ya. Kemudian dikurangi 110 per 8. Sama dengan 0. Oke. Kita kali 121 dibagi 4 bisa disederhanakan nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Pakai kuadrat sempurna aja ya. Oke, kita pakai kuadrat sempurna, berarti di sini X plus 2 kuadrat sama dengan, nah ini pindah ruas nih,
110 kali 8 berapa? 80. 880 dikurangi 121 per 64. Ini di kuadrat sempurna ya, paham ya? Oh, masih kurang. Ini sebentar. Ini harusnya di plus 4 ya. Karena ini kuadrat ya. Betul nggak? Sampai di sini jelas? Apakah ada pertanyaan? Bukan min 4. Enggak dong. Kayak membakukan ini. Membakukan persamaan lingkaran. Kan kalau di sini X plus 2 kuadrat, berarti ini di sini ditambah 4 kan? Yang ini juga ditambah 4. Oh, iya. Oke. Berarti kita dapat X plus 2 kuadrat itu sama dengan ini berapa nih? 880 dikurangi 121 berapa? 759. 759 ditambah 64 dikali 4 berapa? 16. 24 25 per 64. Udah berapa nih? Kemudian di akar ya. Berarti X plus 2 itu sama dengan akar dari ini berapa nih dijumlahin? 1015. Dibagi 64. 1015 diakarin bisa nggak? Kalau akar bisa, dari akar dari Bu, maaf, tadi wifi saya tiba-tiba mati, jadi saya kelempar, Bu. Maaf ya, Bu. oke. Makasih, Ya. Bu. Ya. Sekarang kelihatan presentasinya lagi ya? Udah, Bu. Udah. Oke. Makasih, Bu. Yuk. 1015 itu habis dibagi berapa? Habis dibagi 4? Habis dibagi 25? Enggak. Habis dibagi ya udah kita pakai ini aja ya. 1/8 akar ini karena ngasal bikin soalnya. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya dari sini kita dapat nilai X sama dengan min 2 ditambah yang ini ya. Coba siapa yang bawa kalkulator, akar dari 1015 itu dekat ke angka berapa? Oh, sorry, ini plus minus. Ini plus minus. Nah, berarti ini juga plus minus. Ini plus minus. Nah, berarti X-nya ada 2 ya. Oke. Kita pakai pendekatan aja nih. Ya udahlah, ini aja yang kita pakai. Nah, berarti tapi nanti kita substitusinya susah angkanya nih. Nih, dampak dari ngawur nih. Bikin soalnya. Kemudian ini nanti dapat titik singgung. Itu ada di ini. Saya ambil copy.
yang plus dulu ya. Yang plus dulu, koma. Y-nya yang ini. Kemudian titik singgung yang kedua itu berarti yang ini kita pakai yang min-nya. Di sini min. Tapi kalau soalnya enggak, nah ini komanya sama ya, Y-nya sama. Nah, baru kemudian kalau titik singgungnya udah jadi, kebalik ya? Enggak. Titik singgungnya udah jadi, rumus yang ini kita pakai lagi nih. Nah, saat kita menentukan garis polar tadi, ini diambil lagi. Ini ketemu PGSL-nya. PGSL yang pertama berarti melalui titik yang pertama nih. Nah, ini berarti kita memakai yang ini. Masukkan ke sini. Nah, itu urutannya ya. Ini karena tadi bikin soalnya langsung aja, jadi angkanya jelek. Nah, ini masukkan ke sini. Masukkan ke X-nya, kemudian ini masukkan ke Y-nya di sini. Nah, begitu. Tinggal disederhanakan. Kemudian PGSL yang kedua, itu berarti melalui titik singgung yang kedua. Yang ini nih. Pasti nanti kalau ulangan titiknya bagus lah. Minimal pecahan. Nggak sampai ada akar-akaran kayak gini. Nah, kemudian ini kita substitusi juga ke sini. Saat kita membuat garis polar. Ingat ya, garis polar itu nggak usah cari-cari rumus. Pokoknya dari persamaan lingkaran yang diketahui di soal, itu kita ubah menjadi bentuk baku. Kemudian bentuk baku persamaan lingkaran ini kuadratnya kita pecah. Nah, kemudian X yang depan, itu kita ganti jadi dari X-nya titik yang dilalui. Y yang depan ini juga kita ganti jadi dari Y-nya si titik yang dilalui. Itu ya, paham ya urutannya? Nah, ini X-nya kita ganti dengan ini. Udah kita sampai ini aja karena angkanya nggak bagus. Nah, begitu. Paham urutannya kalau dengan garis polar? Oke. Yuk, silakan bertanya lagi apa yang mau kalian tanyakan lagi. Silakan. Halo Bu, saya ingin bertanya Bu. Oke, Krisna apa? Garis polar itu harus Y ya Bu? Atau bisa X? Bisa X sama dengan. Oh, Nah, bisa ya? kayak yang di sini kemarin kan kita X sama dengan. Yang di nomor 1D latihan 2 kemarin kan. Nih ya, saya kopikan soalnya lagi nih. Mana tadi? Ini dia. Nah, kalau yang di sini, ini kenapa hilangin? Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik. Nah, nih. Ini kan nanti jadinya X sama dengan Krisna. Berisik banget. Ish. Nah, ini perhatikan Krisna. Ini kan PGSL-nya. Ini kalau garis polar berarti garis polar kita itu adalah ini persamaan lingkaran ini tinggal dijabarin ya. Ini dijabarin menjadi X kali X itu ya. X kali X, kemudian ditambah Y-1. Y-1 sama dengan 2 gitu kan. Nah, kemudian X yang satunya itu kita ganti jadi 1 nih. Nah, ini nanti jadi X sama dengan nih. Ini jadi 4.
Ya kan? Nah, dari sini kita dapat X sama dengan jadinya. Min 3Y plus 5 ya. Nah, ini garis polarnya kita. Jadi nggak harus Y sama dengan. Oke, Bu, terima kasih. Bu. Oke, Saya mau nanya, Bu. boleh, silakan. Jadi itu garis polar nggak harus dia cuman kayak Y sama dengan terus angka ya, Bu. Bisa aja kayak ada masih ada X-nya, masih ada. Betul, ada variabelnya. Cuman soalnya tadi aja yang kebetulan dia X-nya kayak kali 6 gitu ya. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Jadi kenapa ini namanya garis polar? Karena kan gini, kita baru mau menemukan titik yang di luar lingkaran ini. Nah ini titiknya 1,4 itu ada di sini. Gimana caranya kita menemukan titik dengan lingkaran gitu kan? Maka kalau di persamaan lingkaran ini kita masukkan X-nya jadi ini nih, berarti dia terbentuk garis polar. Jadi garis polarnya itu yang menemukan antara ini. Nah, nih. Nanti supaya persamaan garis singgungnya itu akan ketemu titik singgung di lingkaran. Nah, ini garis polar itu yang ini nih. Gitu. Jadi kalau yang tadi itu, yang ini tadi ya, contoh yang ini tadi, itu tadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang disebut garis polar itu yang ini. Nih, garis polarnya tadi. Y sama dengan kan tadi? Y sama dengan berapa tadi? 11/8 ya? 11/8 itu 1 lebih tuh. Belum sampai 2. Itu ya, paham ya? Yang disebut garis polar itu nanti supaya kita dapat dari titik ini, titik berapa tadi? Min 2, min 3 ini, kita hubungkan ke lingkaran, nanti ketemu titik singgung nih. Titik singgungnya adalah B sama D ini. Begitu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Soal dari psikologi boleh. Dari persamaan lingkaran lagi boleh. Supaya ingat lagi persamaan lingkaran. Bu, Ya, saya mau nanya. boleh. Apa, Luis? Berarti kalau kita pakai garis polar itu kalau titiknya ada di luar lingkaran. Betul, kalau, betul. Kalau pada berarti nggak usah pakai garis polar. Kalau titik 1,4 ini pada lingkaran, ini udah langsung garis singgung nih, Luiska. Karena titiknya udah pada lingkaran kan. Nih, kalau titik 1,4 tadi pada lingkaran, berarti ada di sini nih kan. Ya udah, kita substitusi titik ini ke lingkaran yang sudah kita jabarin tadi, pasti udah langsung garis singgung nih. Ini langsung garis singgungnya kalau titiknya pada lingkaran. Gitu, Luiska? Oke, makasih. Ya. Ya, ini disebut polar karena titik ini di luar lingkaran. Itu, titik ini ada di luarnya. Gitu. Jadi memakai rumus ini 2 kali ya. Pertama untuk cari garis polar, yang kedua nanti kalau titik singgungnya udah dapet, baru kita pakai lagi rumus ini, substitusi titik singgungnya 1 per 1 gitu. Nah, yang ini nih. 2 kali kita memakai rumusnya. Nah, yang ini. Pertama, kita jabarkan persamaan lingkaran ini, substitusi titik yang di luar lingkaran, kita ketemu garis polar nih. Kemudian garis polar ini kita substitusi ke persamaan lingkaran, buat ketemu titik singgung nih. Nah, kalau udah dapat titik singgung, ya udah PGSL-nya bisa dicari. Memakai rumus yang sama lagi nih, rumus yang ini lagi. Gitu. Sebenarnya bukan rumus ya, karena dia dari persamaan lingkaran aslinya ya. Jadi kita nggak mengingat rumus apapun, kita hanya mengingat langkahnya, langkah kerjanya gitu ya, Luiska ya.
Oke. Ya. Ada lagi? Silakan. Bu, mungkin Ya, apa? boleh yang psikologi. Boleh. Apa soalnya didektein ya? Oke, Bu. Yang jika titik A min 2, min 1 Mm-mm. di dalam X tambah 4 kuadrat X tambah 4 kuadrat ini ya. Mm-mm. Terus? Y-nya dikurang 4, kurang P maksudnya, Kurang P. sama dengan 13. Terus? Maka nilai P adalah, Oke. Supaya di dalam, berarti kalau kalian substitusi ke sini titiknya, nanti nilainya harus kurang dari 13 ya. Artinya di dalam. Arti titik di dalam lingkaran adalah jika titik di substitusi ke lingkaran, nilainya akan kurang dari 13. Kurang dari kok lebih dari. Nah, gitu. Ya udah, kita substitusi ke sana nih. Copy. X-nya kita ganti min 2. Y-nya kita ganti min 1. Kemudian ini harus kurang dari. Nah, begitu. Maka kita peroleh 4. 4 itu ditambah 1, dikurangi, ditambah ya. Tambah 2P ya. Plus P kuadrat. Saya ambil dari sini aja. P kuadrat. Min 13 kurang dari 0. Nah. Tinggal dirapikan nih. Berarti P kuadrat. Min plus 2P. Berapa? Min berapa, Nathan? Min 8. iya Bu, Kurang dari 0. Tinggal difaktorin tuh, Nathan. P berapa nih? Plus 4 P, ya? iya. Min 2. Kurang dari 0. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, gambar garis bilangan. Di sini min 4 sama 2. Uji titik 0. 0 substitusi ke sini. 0, 0 min ya. Di sini min, di sini plus. Yang diambil yang kurang dari 0, berarti yang ini. Ya udah. Kita dapat jawabannya. Ini saya cropping dulu ya. Copy. Ya udah, tinggal disimpulin. Batas nilai P adalah antara P antara min 4 dan
2. Sudah jadi. Itu Dava. Bisa ya? Pokoknya di soal itu clue-cluenya harus diperhatikan benar ya. Yang teliti baca soalnya. Dia mintanya di mana nih? Gitu. Garis juga iya. Kalau garis, coba saya cari soal yang garis ya. Tentukan batas nilai A agar garis. Ntar copy bisa nggak nih? Copy. Nah. Nih. Tentukan batas nilai A agar garis X min Y min A sama dengan 0 tidak memotong lingkaran ini. Berarti tidak memotong nih. Kita kasih tanda. Ini clue-nya. Artinya tidak memotong apa? Apa? Artinya? Lebih besar sama dengan? Kurang dari. Lebih besar Apanya? sama dengan? Apanya yang? Diskriminan ya. Oke. Saya copy dari sini. Ini nilai D-nya itu harus lebih besar dari 0. Pakai sama dengan enggak? Bukan kurang dari. Hah? Oh iya. Tidak memotong Bukan ya. kurang dari ya. Ya, tidak memotong. Kalau memotong itu yang lebih dari ya. Oke. Kemudian persamaan garis ini dijadikan ya apa? Apa? James? Pak James? Kalau menyinggung itu termasuk memotong juga? Ya, memotong di satu titik, James. Jadi menyinggung itu memotong di satu titik. Oke. Substitusi ke persamaan lingkaran. Berarti persamaan lingkarannya kita copy. Substitusi Y-nya jadi X min A ya. Y-nya jadi X min A. X min A. Nah, gitu. Tinggal disederhanakan. X kuadrat plus X kuadrat min 2AX, benar ya? Plus A kuadrat min 2X plus 4X min 4A min 3 sama dengan 0. Oke. Jadi kita peroleh 2X kuadrat ya. 2X kuadrat plus 2 min 2AX plus yang ini. Copy. A kuadrat min 4A min 3 sama dengan 0. Nah, ya udah. Koefisien X kuadrat ini 2 ini jadi A kecil. 2 min 2A ini, koefisien X ini jadi B. A kuadrat min 4A min 3 ini jadi nilai C. Tuh. Kemudian kita hitung nilai D-nya nih. Rumus D adalah B kuadrat min 4AC ya. Berarti saya tulis dulu. B kuadrat min 4AC nya adalah sama dengan ini adalah 2 min 2A dikuadratin min 4 dikali 2 dikali sederet ini semuanya nih.
Copy. Nah, ini nilainya harus lebih kecil dari 0. Nah, tinggal diselesaikan. Berarti 4. Copy aja. 4 min berapa Luiska? 4 min 8 ya? 8A, benar. Plus 4A kuadrat. A kuadrat. Kemudian min 8A kuadrat. Plus 32 ya? Sambil dicek ya, kalau saya salah hitung. 24. Kurang dari 0. Berarti min 4A kuadrat. 32 kurangi 8 berapa? Plus 24 ya? 24. 24 tambah 4, 28 ya? Oke. Kemudian bagi 4 Aduh, bisa saya mau kan? nanya, Bu. Apa? Itu apa namanya? 8A kuadrat sampai ke belakangnya itu di dalam kurung nggak sih? Maksudnya Ini. jadi kita Ini yang dikurung ini. Ini dikali jadi min, ini dikali jadi plus, ini dikali jadi plus. oh, Ini udah langsung dikali. Nah, jadi dikurungnya di sini. Ini langsung 8 dikali masuk ke dalam. Kemudian dibagi min 4 ya. Bagi min 4 jadi A kuadrat min 24 bagi 4 berapa? 6 ya? 28 min 7. Jadi lebih besar dari 0 ya. Nah, ini perhatikan. Tanda kurang dari kalau dibagi angka min dia berubah arah. Kenapa bisa? Kalau tadi kita punya angka 3 sama 5. Kan ini lebih besar 5 ya. Kalau ini min 3 sama min 5, lebih gede yang mana? Kan min 3. Begitu ya. Kemudian ini tinggal difaktorkan. Berarti berapa, Andrew? A kuadrat min 6A min 7 difaktorin. Berapa, Andrew? Ya min 7. Min 7 sama A. A plus 1. 1. Ini lebih besar dari 0. Oke, terus kita gambar garis bilangan ya. Gambar garis bilangan. Min 1 sama 7. Uji titik 0. Substitusi ke sini ya. Jangan ke sini. Yang sudah dibagi 4 nih. 0, 0, 0 min. Ini plus. Kemudian tanda yang kita pakai yang ini. Ini. Yang lebih besar. Berarti yang ke sana. Ya udah. Tinggal disimpulkan. Copy. Saya buang semua coretannya. Masukkan ke sini. Tinggal disimpulkan. Jadi batas
Nilai A adalah A kurang dari min 1 gitu ya. Atau karena ada 2 tempat yang diarsir, memakai atau. Itu ya, paham ya? Jadi jangan kebalik kalau kedudukan titik itu di dalam jadi kurang dari, kalau kedudukan garis tidak memotong itu justru yang kurang dari. Jadi kalau yang garis memotong itu yang D-nya lebih besar dari. Itu. Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu, saya boleh nanya ini. Boleh apa? Tipologi yang tugas nggak, Bu? Ya, Pak. Saya mau bentar. Menurut saya ada soal yang ini. Harusnya jawaban jari-jarinya itu 1, tapi dipilih sepertiga, Bu. Oh ya, apa coba? Bentar saya buka soalnya. Titik pusatnya bener, Bu. Cuma ini, Bu. Bentar. Pusat dan jari-jari lingkaran persamaan 9x kuadrat plus 9y kuadrat min 6x. Oh, bentuk ini ya, bentuk umum ya? Yang itu. Ya, Bu. Saya titik pusatnya sama, Bu. Cuma saya jari-jarinya minnya 1. Ini berapa nih? Tapi karena di pilihan adanya sepertiga, saya pilih yang itu. Oh. X kuadrat plus Y kuadrat. 9x kuadrat. Oh, 9. Oh, jangan salah hitung nih. 9x kuadrat. Plus 9y kuadrat. Terus? Min 6x. Plus 12y. Min 4. Sama dengan 0. Oke. Berarti ini dibagi 9 dulu ya? Iya. Dia menjadi X kuadrat Y kuadrat kemudian min 2/3 ya. 2/3 X yang ini jadi 3/2 ya? Benar nggak? Nggak mungkin ya. 12 4/3 Y. Kemudian min 4/9 nggak bisa diapa-apain. 4/9 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita bakukan ya. Dia menjadi di sini X min berapa? 2/6 ya? Iya, Bu. Sepertiga. Sepertiga. 2/3. Kemudian di sini menjadi plus 2/3. Oke. Sama dengannya adalah 4/9 jadi positif. Ditambah 1/9 ya. 1/3 kuadrat. Ditambah 4 Oke. Ini menjadi yang ini tetap sama. Sama dengannya berarti 1 ya? Empat, 5, 9. 9/9. Jadi pusatnya 1/3, min 2/3
2/3. Kemudian jari-jari. R sama dengan akar 1 ya 1. Nah, itu Bu, nomor bukannya berapa ya? min 2/3 ya, Bu? Oh iya. Bukannya min 2/3 ya? Iya, kurang min. Oke. Itu yang soal pertama ya? Itu soal tugas, Bu. Oh, tugas ya? Oke, sebentar saya lihat. Nah, tugas lagi. Tentukan pusat dan jari-jari ya. Tentukan pusat dan jari-jari. Yuk, sambil kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Bu, saya sama mau nanya satu lagi. Yang sebenarnya saya cuma mau nanya caranya bener atau enggak sih. Yang ini. Yang garis 3x plus 4y sama dengan 13. Garis 3x. Oke. 3x plus 4y. Sama dengan 13. Memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x. Min 4x. Terus? Min 6y. Min 13 sama dengan 0 di titik A dan B. Bentar. Nah, yang ditanya garis AB, Bu. Saya mau nanya itu, apa iya kita harus nyari titiknya satu-satu dulu, Bu? Iya. Itu apa satu-satu? Iya, titik potong dicari dulu. Agak panjang gitu. Jadi ada lingkaran. Iya, memang jenis soal itu panjang. Jadi ini kan ada nih. Jadi pertama kalian mencari titik A, koordinatnya di berapa koma berapa. Kemudian B ini koordinatnya berapa koma berapa. Habis itu baru bisa menghitung jarak titik A ke titik B. Itu? Well. Oke, berarti memang udah nggak ada cara rumus atau apa nih? Kalau pakai cara nggak rumus berarti ini pakai segitiga sama kaki ya. Nah, jarak pusat ke sini ini adalah tingginya. Kemudian ini adalah R-nya. Ya udah ini pakai Pitagoras nanti kali 2, gitu. Tapi kayaknya lebih susah juga. Hah? Kayaknya sama-sama panjang. Ini enggak juga. Ini kan tinggal bikin pusat sama jari-jarinya nih. Kuadrat plus G-3 kan? R-nya berapa? 13,940. Serius? Oh, tambah 13 tambah 13. 26.
Berarti ini R-nya akar 26 ya. Kemudian ini jarak pusat ke garis. Ini berarti memakai, anggap aja R. Tapi bukan R lah, pakai D aja. Nanti ketuker. Jarak titik ke titik. Berarti 3 kali 2 plus 4 kali 3 min 13. Kemudian di sini 5. Berapa tuh? 6. 17/5. 13 Iya, kurangi 17. 6. 13 Itu minus, kurangi 6. Iya, ini min 13 kan pindah ke sini. Oh, iya. Wet ke sana nih minus. 5 ayat 1. 1 ya? Ya udah ini 1 nih, Pitagoras aja nih. Berarti 26 dikurangi 5 nih. 10. Wet. Dapat. Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Yuk. Bu, sorry itu apa Bu yang Yang mana? R apa A itu yang dalam yang sama dengan itu. Ini Bu tulis di kiri. Ini loh ceritanya nih. Garis 3x plus 4y sama dengan 13 itu memotong lingkaran. Nah, ini saya gambarkan nih lingkarannya. Kemudian ini garisnya yang ini nih. Nah, memotongnya di titik A dan B. Oke. Nah, yang ditanyakan jarak A ke B nih. Tentukan ruas garis AB gitu kan. Nah, tadi si Noel tanya, Bu, ada cara lain nggak selain harus mencari titik A dan titik B? Ada nih di sini. Caranya gimana? Ya, kita harus membakukan dulu persamaan lingkaran buat ketemu pusat sama jari-jarinya. Pusatnya ini berarti di 2,3 kan? 2,3. 3. Nah, kan kalau kita mau mencari jarak A ke B tanpa memakai aljabar, ya kita memakai geometri. Caranya gimana? Kita gambar dulu nih, supaya ketemu bentuknya seperti apa. Pusat ke titik A sama pusat ke titik B itu kan jari-jari semuanya kan? Karena titik A dan B itu terletak pada lingkaran. Nah, berarti kita ketemu segitiga sama kaki nih. Segitiga ini misalnya P. PAB itu segitiga sama kaki. Kakinya adalah PA sama PB. Nah, yang kita mau cari adalah ini. Alasnya ini, si panjang AB. Ya udah, kita memakai bantuan jarak titik P ke garis ini. Karena dia jarak titik ke garis, berarti dia tegak lurus dong. Tegak lurus berarti kita memakai konsep jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu yang pakai harga mutlak ini ya. Nah, kalau Noel mencari jarak titik P ke garis ini memakai yang gradien P, ini misalnya PT, sama AB itu tegak lurus, min 1, ya lebih panjang lagi Noel ya. Tapi kalau tinggal memakai rumus yang jarak titik ke garis ini, lebih cepat tinggal memasukkan ya. A besar A kecil, A besarnya 3, A kecilnya adalah pusat lingkaran, B besar B kecil, B besarnya adalah 4 dari garis, Y kecilnya adalah pusat lingkaran, min C. Karena ini C-nya min 13 ya, ini harus sama dengan 0 persamaan garisnya. Berarti ini min 13. Per akar dari 3 kuadrat, A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Jadi akar 25, 5 ya. Nah, ini ketemu jarak P ke T itu ternyata 1. Ya udah, ini kan siku-siku tuh. Berarti kita bisa mencari jarak A ke T memakai R kuadrat, berarti 26, akar 26 ini dikuadratin, dikurangi 1 kuadrat, ketemunya akar 25 nih, 5. Yang ditanya adalah A ke B. T ke B itu kan sama panjangnya dari A ke T. Maka ya udah kali 2 aja. Gitu? Paham? Oh. R itu R apa? Ini dari sini. Oke. Bu, saya mau nanya Bu. Ini jadi rumus yang nilai mutlak ini itu bisa dari suatu titik ke suatu garis. Berarti nggak harus titik pusat ya Bu?
Pokoknya kalau ada harus. titik mau nyari jarak ke garis Yap. ini itu kalau Ya, betul. Oke, Bu. Ini kayaknya di semua tempat ada nih geometri terutama ya. Di vektor itu kayaknya ada juga. Kan proyeksi itu selalu tegak lurus kan? Jadi konsep ini sebenarnya dipakai juga di vektor. Oke, silakan. Apalagi? Ada lagi? Silakan. Johan? Tanya Johan. Nggak ada, Bu. Masih belum, Bu. Keleng-keleng. Bu. Apa? Jadi itu ruas garis AB-nya mana yang didapat? Ya ini kalau A ke T itu 5 berarti A ke B jadi 10. Karena A ke T itu sama dengan B ke T. Itu, Drew? Itu ruas garis AB. Saya mau mastiin, Bu. Ini berarti sebenarnya nggak siku-siku ya, Bu, yang di sininya nih. Belum tentu siku-siku ya? Enggak, belum tentu. Kita nggak tahu. Yang jelas siku-siku itu di T nih. Kalau yang siku-siku tuh kalau kayak gini nih. Siku-siku tuh kayak, nah kalau misalnya ada garis tengah ya, garis tengah lingkaran. Nah, kita membuat segitiga tepi. Ini pasti siku-siku nih. Nah, atau kita bikin segitiganya ke sana. Ini pasti siku-siku. Nah, Noel yang pasti siku-siku di sini ya. Kalau seperti ini nggak tahu kita. Tergantung jarak apa sih garis ini ke pusat lingkaran seperti apa. Gitu ya. Yuk, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Budi? Mana suara Budi ya? Ya, Bu. Kamu nggak tanya? Belum sih, Bu. Vincent? Enggak, Bu. Sejauh ini belum, Bu. Pragia, mau tanya? Kenapa, Bu? Mau tanya nggak? Sejauh ini belum. Siapa yang udah nyoba mengerjakan soal di psikologi? Claudia udah? Selain Noel. Kalau Noel mah pasti. Claudia udah belum? Saya belum sekali attempt. Kamu ketemu soal yang kira-kira menurutmu sulit nggak? Saya sih masih belum kerjaan semua, Bu. Soalnya ada kerjaan lagi. Oke. Dita? Ini saya cropping ya. Ini saya hapus ya. Saya
di sini. Kalau misalnya suara saya putus-putus nggak ya? Jelas nggak suara saya? Nanti kalau misalnya kalian ketemu soal, Jelas, Bu, jelas. masih jelas ya? Oke. Bentar. Apa ya yang sudah lupa lagi ya? Oh, ini kalau misalnya soal ini mau menghitung, misalnya yang ditanya adalah koordinat titik A dan B gitu ya. Maka substitusi garis ke persamaan lingkaran gitu ya. Jadikan Y sama dengan atau X sama dengan. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal tentukan persamaan lingkaran yang berpusat sambil mengingat lagi. Koma min 3 dan melalui titik 8,5. Maka caranya gimana? Cara mengerjakan soal ini gimana, Vincent? Kalau nanti kamu ketemu soal seperti ini, cara mengerjakannya gimana, Vincent? Cari apa dulu? Sebentar, Bu. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 5,3 dan melalui titik 8,5. Persamaannya dulu, Bu. Bikin persamaannya dulu. Bikin persamaannya dulu, Bu. Bikin persamaan dulu. Persamaan lingkaran. Bikin persamaan itu udah pertanyaan terakhir tuh. Langkah terakhir. Nah, kalau mau bikin persamaan lingkaran, Persamaan yang biasanya dulu, Bu. Kayak X kurang 5 gitu, Bu. ya. Kalau kita mau membuat persamaan lingkaran, itu minimal harus ada apanya? Kalau kita mau menyusun persamaan lingkaran, ada R-nya ya? Jari-jarinya, Bu. Ada pusat dan jari-jari. Nah, di sini pusatnya sudah ada nih. Berarti tinggal jari-jari yang belum ada. Nah, berarti kita cari dulu jari-jarinya nih. Nah, mencari jari-jari gimana caranya? Pakai apa, Vincent? X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Berarti memakai rumusnya ya. Oh, mau saya copy kok ternyata. Pakai rumus yang iya, Bu. Yang apa? Yang pusatnya di A, B ya, pasti ya. Karena pusat lingkarannya di A, B. Jadi, pusat 5,-3 itu selalu menjadi A dan B. Titik yang dilalui itu jadi apa, Vincent? Titik
pusat itu jadi A dan B. Titik yang dilalui jadi apa? Jadi R-nya gitu, Bu. Jadi X dan Y. Kan titik, Vincent. Nah, kemudian substitusi ke sini. Berarti X-nya kita ganti dengan berapa, Vincent? X-nya berganti sama 8. A-nya berganti dengan siapa? Halo, Bu. A-nya diganti Diganti berapa? sama 8. A-nya diganti dengan 5. Y-nya? 5, Bu. 5. B-nya? B-nya diganti dengan -3. Ya udah, dari sini nanti kita ketemu R kuadratnya. Jadi R kuadratnya berapa? Berapa, Vincent? Sebentar, Bu, dihitung dulu. -73 gitu, Bu. 73. Ya udah, kalau R kuadratnya udah dapet, kita masukkan lagi ke persamaan lingkaran ya. Ini jadi X tetap, ini Y, ini jadi 73. Tuh. Jadi nah, begitu. Saya, jadi jangan bingung kalau ketemu soal seperti itu. Tentukan persamaan lingkaran Nah, misalnya ini, tentukan persamaan lingkaran yang diketahui ujung-ujung diameternya di titik A 2,-5 dan titik B itu di 4,1. Yuk, kalau yang ini, Kevin. Mana Kevin? Ya, Bu. Kalau soalnya seperti ini, Kevin. Tentukan persamaan lingkaran yang diketahui ujung-ujung diameternya di titik A dan B. Maka, tadi kan persamaan lingkaran itu harus ada pusat dan jari-jarinya. Nah, di soal ini sudah ada pusat sama jari-jarinya belum? Belum. Belum, berarti harus dicari dua-duanya ya. Pertama harus cari apanya dulu? Iya. Benar. Cari apanya dulu? Papin. Itu bukan, Bu, jari-jari. Hitung ini dulu, Kevin. Ya. Cari diameter. Berarti rumusnya pakai cara apa? Diameter itu jarak titik A ke titik B ya. Kalau jarak titik ke titik, itu kita selalu memakai rumus apa, Kevin? Jarak titik ke titik.
Apa, Kevin? Jarak titik ke titik? Pitagoras, Kevin. Pitagoras. Ingat ya, jarak titik ke titik itu pasti Pitagoras. Ya udah, berarti di sini kita D itu sama dengan delta X ya. Delta X di sini saya bikin X-nya titik A. Saya copy aja. Dikurangi X-nya titik B. Kemudian di sini Y-nya titik A dikurangi Y-nya titik B. Dikuadratin, kemudian diakar ya. Ini diakar, kan Pitagoras. Nah, seperti itu, Kevin. Tinggal masukin, Kevin. Jadinya akar. Ini tinggal masukin nih. X-nya A berapa, Kevin? 2. 2. X-nya si B berapa? 4. Y-nya si A berapa? Min 5. Min 5. Y-nya si B berapa? 1. Ya udah tinggal dihitung. Sama dengan berarti akar berapa, Kevin? 4 ditambah 36 ya? 36. Ya, berarti Akar 40. akar 40 itu berapa? Halo, 2 Ya. akar 10. 2 akar 10. Oke. Karena diameternya itu 2 akar 10, jari-jari itu adalah setengahnya diameter ya. R itu sama dengan setengahnya dari diameter. Maka jari-jarinya berapa? Ya akar 10 gitu kan? Iya. Oke, jari-jari udah dapat. Berarti sekarang tinggal cari pusat ya. Pusat. Cari pusat. Gimana caranya? Gimana cara? Pakai persamaan? Enggak dapat. Belum dapat. Pusat itu terletak di antara A dan B. Atau di tengah ya. Maka pakai konsep rata-rata. Berarti pusat sama dengan kita rata-rata aja. Rata-rata antara titik. Jadi di sini saya pakai ini. Koma. Di sini berarti X-nya A ditambah ya, karena rata-rata. Nah, ini ditambah. Karena ada 2, berarti bagi 2. Yang di sini berarti YA ditambah YB bagi 2. Nah, begitu. Sama dengan jadinya berapa koma berapa, Kevin?
3,-2, Bu. Oke. Ya udah, ini pusatnya. Kalau karena pusat sama jari-jari udah ketemu, ya udah jadi persamaan lingkarannya. Tinggal masukkan ke rumus yang ini lagi. Kalau nanti bentuk jawabannya bentuk umum, ya udah tinggal jabarin aja ya. Di sini -3, yang di sini adalah +2. Di sini berapa jadinya, Kevin? Akar 10. Dikuadratin dong, Kevin. Oh iya, dikuadratin 10. Ya, betul. Udah jadi. Itu ya, diingat lagi ya nanti ya. Bu. Oke. Saya mau nanya, Bu. Oke, apa? Saya tuh lupa, Bu, kalau yang rumus persamaan lingkaran itu, Bu, yang X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C itu yang di mana ya, Bu? Bentuk umum. Jadi kalau persamaan lingkaran ini kita jabarin. Nah, ini dibuka nih. Jadi X kuadrat. X kuadrat. Plus, ini dibuka aja nih Kevin nih. X kuadrat, kemudian ini Y sama X kuadratnya dijadiin 1. Ini Y kuadrat. X min 3 kalau dibuka kuadratnya ini menjadi berapa? X kuadrat, kemudian min berapa Kevin? Min 3. Ini loh, kalau dikuadratin. X min 3 dikuadratin, dibuka, dijabarin. Jadinya X kuadrat, kemudian min 6X. nah, min 6X, kemudian ada plus berapa? Tambah 9 ya. Nah, kemudian yang Y plus 2 dikuadratin. Ada Y kuadrat, kemudian plus 4Y. 4Y, kemudian plus 4. 4, kemudian 10-nya pindah ruas. Nah, ini jadi bentuk umum nih. Nah, ini tinggal disatuin. Ini jadi X kuadrat, Y kuadrat. Min 6X plus 4Y. Kemudian konstantanya dijumlahin semua tuh. Jadi plus 3 ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya Kevin nih. Jadi, A-nya adalah min 6, ini sebagai A besar. Kemudian B besarnya adalah 4, C besarnya yang 3 ini, Kevin. Paham? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Oke, sudah jam 9, saya tutup.